Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gimlangsari. Saya ingin mengulangi presentasi dari materi kelompok 2, yaitu metode ilmiah psikologi ruang lingkup psikologi sosial. Psikologi sosial adalah sebuah studi yang mempelajari cara orang melihat, memengaruhi, dan berhubungan dengan orang lain. Psikologi sosial terutama tertarik dengan cara situasi sosial memengaruhi perilaku. Psikologi sosial beranggapan bahwa perilaku manusia senantiasa dikaitkan dan saling berhubungan dengan kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun secara tersirat. Psikologi sosial dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku individu, sebagaimana dipengaruhi oleh kehadiran individu lain, baik kehadiran nyata, dibayangkan, maupun tidak langsung. Maka sekilas psikologi sosial tidak berbeda dengan sosiologi, karena objek materi sosiologi adalah kehidupan sosial manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia. Maka ruang lingkup psikologi sosial antara lain meliputi 1. Seperti kognisi sosial. Kognisi sosial adalah bidang dalam psikologi sosial yang menggali cara orang lain mengingat. Intinya, kognisi sosial dapat didefinisikan berpikir dan berbagai situasi sosial memengaruhi perilaku. Yang kedua ialah persepsi sosial. Persepsi sosial itu adalah gagasan yang dikeluarkan oleh Daryl Bem tentang pengaruh perilaku terhadap sikap. Dengan kata lain, perilaku dapat menumbuhkan sikap karena ketika seseorang diberi tentang pertanyaan tentang sikap mereka. Yang ketiga ialah sikap. Yang keempat, identitas sosial. Yang kelima, prasangka dan diskriminasi. Yang keenam, perilaku prososial. Ilmu pengetahuan tidak didefinisikan dengan apa yang ditelitinya, tetapi bagaimana menelitinya. Salah satu ciri-ciri pendekatan ilmiah pada psikologi adalah melibatkan pengadopsian metode ilmiah dalam mempelajari pokok-pokok bahasaan dalam bidang ini. Dan metode ilmiah dirangkum dalam 5 langkah, yaitu 1. Mengamati sejumlah gejala. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, menguji melalui penelitian empiris. Yang keempat, menarik kesimpulan. Yang kelima, mengevaluasi kesimpulan. Metode ilmiah biasanya dimulai dengan satu gagasan yang luas atau sekumpulan gagasan penting. Metode ilmiah biasanya dimulai dengan satu gagasan penting. Dalam psikologi, teori membantu untuk mengatur dan mengaitkan pengamatan dan penelitian. Makna menyeluruh dari sejumlah besar kajian penelitian yang selalu dilakukan dalam psikologi akan sulit untuk dipahami jika teori tidak memberikan suatu struktur untuk merangkum, memahami, dan menempatkan mereka ke dalam konteks dengan kajian penelitian lainnya. Sampai di sinilah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.